Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertemuan PKN pada minggu kemarin itu Bu Awalin memberikan evaluasi kepada kalian tentang bab 1. Sekarang Bu Awalin akan memberikan pembahasan tentang evaluasi tersebut. Sekarang kita langsung mulai saja kepada nomor 1 ya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menganut ideologi Pancasila. Tindakan yang seyogyanya seharusnya dilakukan oleh bangsa Indonesia sebagai penganut ideologi Pancasila ialah A. Mengajak bangsa lain ideologi Pancasila. B. Mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Menunjukkan kepada bangsa lain buruknya ideologi selain Pancasila. D. Menerima dengan baik ideologi Pancasila dan mencampurkannya dengan ideologi lain. Di sini Bu Awan akan memberikan penjelasan tentang pengertian ideologi. Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani idios serta logos, artinya ialah cita-cita, cara pandang, pemikiran, serta ilmu. Jadi, kalau kita bicara tentang ideologi Pancasila adalah suatu seperangkat ide maupun cita-cita maupun cara pandang agar menentukan keyakinan dan cara berpikir untuk mewujudkan suatu tujuan dengan berlandaskan pada 5 sila di dalam Pancasila. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu B. Cita-cita, cara pandang, pemikiran. Berarti dengan adanya Pancasila itu kita harus mengaplikasikan nilai-nilai cara berpikir di dalam Pancasila itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita ke nomor 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menunjukkan bahwa semua kegiatan kemasyarakatan hendaknya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Indikator ketercapaiannya dapat dilihat dari A. Adanya hubungan harmonis antar lembaga negara. B. Keberhasilan menciptakan kerukunan dalam masyarakat. C. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. D. Kesuksesan pemerintah dalam membuat peraturan yang bermutu. A, C, dan D ini pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan yang sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup yaitu B. Mengapa seperti itu? Karena pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup ilustrasi atas implementasi kehidupan yang didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila yang kesemuanya menjadi pedoman nilai serta penerapan atas kegiatan yang dilakukan. Jadi kalau Pancasila sebagai pandangan hidup berarti apa yang ada terjadi dalam masyarakat, apa yang kita lakukan dalam masyarakat harus sesuai dengan Pancasila. Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara yaitu ketika kita membuat peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan, presiden membuat peraturan presiden harus berdasarkan Pancasila. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman. Keanekaragaman di Indonesia mampu ditampung oleh Pancasila melalui kristalisasi nilai-nilai yang termuat di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan sebagai A. Dasar negara yang pasti bukan. B. Pandangan hidup bangsa yang pasti bukan. C. Kepribadian bangsa. D. Jati diri bangsa. Kenapa kepribadian bangsa? Karena keanekaragaman yang ada di Indonesia, suku-suku yang ada di Indonesia, macam-macam agama yang ada di Indonesia, itu semua berbeda dengan negara lain. Jadi pengertian Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah karakteristik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Misalnya salah satu di Indonesia itu adanya gotong royong yang telah kalian pelajari di kelas 7, yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Magetan, Bali. Karakteristik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan berbeda secara menyeluruh dengan kepribadian bangsa-bangsa yang lain. Tersebut merupakan refleksi dari perubahan dan perkembangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Perubahan yang dialami bangsa Indonesia dipengaruhi dengan segala hal yang terjadi di dalam masyarakat, adat budaya, serta lingkungan di masyarakat itu sendiri. Paham ya? Berarti jawabannya adalah C.
Nomor 4. Bu Indri adalah guru PPKN. Beliau menjelaskan materi Pancasila kepada peserta didik. Dalam penjelasannya, Bu Indri mengajak peserta didik menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bu Indri menyampaikan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bangsa Indonesia mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan Bu Indri memberikan makna bahwa Pancasila merupakan ideologi negara sehingga harus diletakkan pada posisi yang paling tinggi, mengandung norma dan nilai terbaik dari semua ideologi yang ada di dunia. Yang B pasti salah. C. Menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk melangkah dan bertindak. D. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan semua umat manusia. Yang D pasti salah. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk melangkah dan bertindak. Melangkah, misalnya DPR dalam membuat undang-undang harus sesuai dengan Pancasila. Misalnya, masyarakat berperilaku, bertingkah laku harus sesuai dengan Pancasila. Pengalaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dalam sikap A. Suka membantu korban bencana alam. B. Menjalankan ajaran agama dengan baik. C. Memanfaatkan sumber daya alam untuk diri sendiri. Salah. D. Menjalankan kegiatan pemerintah dan dengan jujur dan tanggung jawab. Jawaban yang paling tepat adalah A. Kenapa A? Karena pengertian dari Pancasila sebagai pandangan hidup berarti kita harus berperilaku sesuai dengan Pancasila. Nomor 6. Perhatikan cerita berikut. Beberapa tokoh warga desa Damai mengadakan musyawarah membahas kegiatan Hari Sumpah Pemuda. Pak Ahmad selaku kepala desa memimpin musyawarah. Pak Ahmad memberikan kesempatan kepada semua anggota musyawarah untuk memberikan usulan tentang kegiatan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Pak Dika mengusulkan kegiatan dengan konser musik agar meriah. Beberapa anggota masyarakat kurang setuju dengan usul Pak Dika karena konser musik dikhawatirkan menimbulkan kegaduhan. Pak Burhan mengusulkan kegiatan perlombaan untuk menjalin rasa persatuan dan kesatuan warga desa Damai. Setelah melalui beberapa pertimbangan, Kepala Desa memutuskan kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda diisi dengan perlombaan. Berdasarkan cerita di atas, tindakan Pak Dika sebaiknya A. Menerima keputusan musyawarah dan tetap mengikuti musyawarah sampai selesai. Berusaha memberikan argumentasi yang lebih kuat agar usul diterima. C. Meninggalkan ruangan sebelum musyawarah selesai agar tidak sakit hati. D. Mengusulkan dilaksanakan voting kepada pemimpin musyawarah. Jawaban yang paling tepat adalah musyawarah. Karena di sini kenapa musyawarah? Karena di sini adanya toleransi antara orang satu dengan orang yang lain. Berarti jawaban yang paling tepat A. Menerima keputusan musyawarah dan tetap mengikuti musyawarah sampai selesai. Peran Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah A. Menjadi pedoman masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan kebebasan beragama. B. Sebagai penentu pelaksanaan Sumpah Pemuda. C. Sebagai penuntun arah kehidupan berbangsa dan bernegara. D. Menjadi patokan berdirinya Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah C. Sudah jelas, sebagai penuntun arah kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila memberikan jawaban terhadap tantangan dan hambatan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pancasila sebagai konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Pancasila harus diwarnai setiap hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, peranan Pancasila dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ditunjukkan oleh nomor B.
2, 3, dan 4. Yang kedua yaitu Pancasila memberikan jawaban terhadap tantangan dan hambatan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. 3. Pancasila sebagai konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Berarti ini kalau bertingkah laku dalam masyarakat itu harus sesuai dengan Pancasila. Yang sesuai dengan Pancasila ketika bertingkah laku yaitu 2, 3, dan 4. Nomor 9. Perhatikan wacana berikut. Seorang ibu hamil naik dari halte bus pusat kota. Kondisi bus penuh sesak. Udara panas membuat penumpang enggan beranjak dari tempat duduk dengan pendingin ruangan di atasnya. Mereka saling pandang ketika si ibu masuk. Entah pikiran apa yang ada di benak mereka. Tidak satu pun yang bergerak. Bus terus melaju melewati jalan menanjak dan menukik tajam. Penumpang bus mulai khawatir dengan keseimbangan si ibu. Walaupun air muka ibu hamil tersebut tetap tenang, orang yang memahami Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa akan mengambil tindakan A. Menyampaikan kepada orang lain untuk merelakan tempat duduk untuk ibu hamil. B. Menasihati supaya tidak menaiki kendaraan umum. C. Memberikan tempat duduk untuknya. D. Bertanya kondisi ibu tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah C. Memberikan tempat duduk untuknya. Kita harus bergerak untuk berbuat baik itu kita harus memulai dengan diri sendiri, tidak meminta orang lain untuk berbuat baik, tapi dimulai dengan diri sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu ini sesuai dengan penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup. Perhatikan wacana berikut. Seorang ibu tukang sayur diserempet sepeda motor. Pengendara sepeda motor langsung pergi tanpa melihat kondisi ibu tersebut. Padahal semua dagangan ibu tukang sayur berantakan. Gerobak sayurnya masuk ke selokan. Syukur ibu tersebut hanya lecet-lecet sedikit. Orang yang memahami nilai-nilai Pancasila apabila melihat kondisi tersebut akan mengambil tindakan. Berarti ini penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup. Bertanya kondisi ibu tersebut, menasihati supaya jualan di pasar, menolong membereskan semua dagangannya. D. Menyampaikan supaya lebih hati-hati apabila jualan di jalan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menimbulkan konsekuensi bagi bangsa Indonesia, yaitu A. Bangsa Indonesia dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan operasional dalam membangun bangsa dan negara. B. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai alat untuk memperkukuh kehidupan berbangsa dan bernegara. A. Itu tadi adalah sesuai dengan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. C. Menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya sumber hukum Indonesia yang dapat menginspirasi dunia. D. Pemerintah harus memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam sebuah peraturan perundang-undangan. D. Adalah Pancasila sebagai dasar negara. Jawaban yang paling tepat adalah B. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai alat untuk memperkukuh kehidupan berbangsa dan bernegara. Berarti di sini adanya saling kerjasama, adanya saling toleransi. Nomor 12. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa harus dihayati dan diamalkan oleh bangsa Indonesia. Wujud pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dapat melahirkan A. Peraturan perundang-undangan yang bermutu. B. Warga Indonesia harus Pancasilais. Asas-asas berbangsa yang patriotis. Pemikiran masyarakat yang liberal. Jawabannya yang tepat adalah B. Warga negara Indonesia yang Pancasilais. Berarti kalau orang yang berpancasilais berarti semua perbuatannya itu tidak melenceng dari Pancasila. Berarti misalnya orang Indonesia itu harus menganut salah satu agama yang ada di Indonesia dari 6 agama. Berarti dia intinya orang Indonesia itu harus beragama dari salah satu dari 6 agama tersebut. Jadi dia harus bertuhan gitu. Perhatikan